فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi asbahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar tata cara wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu, halaman 54, kita telah membaca hadisnya Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang tata cara wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kami jelaskan mengenai bilangannya barakallahu fikum. 1 kali wajib, 2 kali bagus, 3 kali sempurna, kecuali kepala. Kepala hanya sekali saja, itu pun bukan dicuci tapi diusap. Mafhum? Ada merincian yang berikutnya, nanti ada lagi hadis yang lain tentang tata cara mengusap yang kepala, bagaimana caranya. Tidak seperti yang kita saksikan orang-orang awam. Kadang cuman mereka membasahi tangan satu yang kanan kemudian diusap-usap di ubun-ubunnya gini biasanya. Paham ya? Kemudian telinga ngambil air sendiri. Itu ternyata kurang tepat. Sekali itu kedua tangan, telapak tangan kita basah, langsung kita pakai untuk kepala plus telinga. Diawali dari depan bagian kepala ini, dimundurkan ke belakang sampai tengkuk. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan semampunya. Diprediksikan sendiri. Kemudian dibalikkan ke depan lagi sambil diputarkan ibu jari di atas punggung telinga, jari telunjuk di dalam telinga. Ana ulangi seperti ini misalkan. Dimasukkan, diputarkan. Mafhum? Tata cara at-tamatmud, berkumur-kumur, itu juga yang paling bagus adalah dicampur sekalian air yang dimasukkan dalam hidung. Jadi ketika ambil air, dimasukkan ke mulut ada, yang dihirup ke hidung ada. Kemudian dia kumur-kumur di dalam. Nah, ketika mengeluarkan air yang dia pakai kumur-kumur dengan mengeluarkan air yang di hidung tadi bersamaan. Mafhum? Itu yang paling bagus. Kita lihat biar tambah jelas. Halaman 54 bagian bawah itu penjelasannya. Qauluhu tamatmadha al-matmadhah an yaj'al al-ma' fi famih. Matmadhah itu seseorang menjadikan air di dalam mulutnya. Wa kamaluha an yudirahu fi famihi. Yang paling sempurna dia mutar-mutarkan di dalam mulutnya. Kumur-kumur. Paham ya? Airnya dipakai untuk kumur-kumur, bukan sekedar dimasukkan saja. Paham? Digerak-gerakkan, dikumur-kumurkan. Tsumma yamujjuhu, kemudian dia membuangnya. Yamujjuhu aslinya menyemprotkan, melepehkan itu aslinya. Apa ya? Nah, intinya mengeluarkan air ya. Walahu an yabla'ahu, boleh ditelan. Telan enggak masalah. Misalkan dia butuh pakai air zam-zam ya kan? Misalkan antum berada di sana ya kan? Antum kumur-kumur telan sekalian aja. Enggak masalah. Bahkan bukan air zam-zam pun kalau bersih dan aman enggak masalah. Enggak haram. Lihat ini. Walahu an yabla'ahu, dan boleh bagi dia menelannya. Jadi kumur-kumur, yang di mulut ditelan, yang di hidung dikeluarin. Kalau mau, itu enggak masalah. Tapi kalau dikeluarkan ya enggak masalah. Maksudnya boleh itu telan. Ya kan, apalagi air zam-zam tadi misalkan. Ya kan, misalkan antum sedang di umroh atau apa, kemudian di sana
di Madinah atau mungkin di Mekah itu kan, nah barakallahu fiik, wudu pakai air zam-zam, kumur-kumur telan sekalian ada, nggak masalah, paham ya? Nah, itu namanya al-madmadah, berkumur-kumur. Jadi air masuk ke dalam mulut, kemudian digerak-gerakkan, diputarkan di dalam mulutnya, baru dibuang, dikeluarkan, dan boleh telan. Qauluhu istansyaqa, al-istinsyaqu huwa istidhabu al-ma' bin nafas ila batinil anfi. Istinsyak itu adalah menarik air dengan nafas ke dalam hidung. Tapi jangan terlalu dalam. Hanya sampai di perut, di tengah-tengah hidungnya aja. Karena kalau sampai terlalu dalam itu biasanya sampai ke tenggorokan atau pusing kepalanya biasanya. Paham? Dihirup secara sedang saja. Insya Allah kita bisa memprediksikannya. Biasanya kalau anak-anak belum bisa ya biasanya, tapi kalau udah dewasa, udah berusaha mencoba berkali-kali bisa. Ya hirup, tidak terlalu dalam, tidak terlalu di luar juga. Udah masuk sini. Paham ya? Kemudian sambil kumur-kumur tadi dikeluarkan barangan. Mafhum? Nah, itu namanya istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Qauluhu istansara. Al-istinsar ikhrajul ma' minal anfi. Kalau istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Yang kita masuk hirup tadi namanya istinsyak. Yang kita keluarkan namanya apa? Istinsar, perbuatan tersebut. Mafhum? Istinsar mengeluarkan air dari hidung tadi itu, kalau istinsyak masukkan. Mafhum insyaallah? Nah, itu perbedaannya. Qalu tsumma ghasala wajhah. Ucapan beliau kemudian setelah itu mencuci wajahnya. Al-wajh, nah wajah itu yang mana? Al-wajh jam'uhu wujuh. Wajah itu jamaknya wujuh. Wujuhun itu berarti banyak wajah. Ini dalam ilmu bahasa Arab. Wajhun mufrad, jamaknya wujuh, jamak taksir. Ya kan? Naam. Terus apa? Mana wajah itu? Wa huwa ma tahsul bihil muwajahah. Wajah itu adalah sesuatu yang terwujudkan dengannya ada muwajahah, berhadapan. Sekarang antum menghadap dan anak menghadap, itulah wajah yang berhadapan ini. Paham ya? Wajah kok di belakang kepala bukan wajah namanya. Apaan ya? Nah, barakallahu fiik. Nah. Jadi ketika berhadapan enggak ada orang wajah antum mana ya akhi? Di depan antum yang nampak itu wajah. Kata beliau, wahyal muqabalah, yang berhadapan. Paham ya? Yang berhadapan. Batasannya mana? Nah, ini penting batasannya biar enggak keliru. Nah, apakah tengkuk ini wajah, belakang ini? Atau telinga ini wajah bukan? Nah, itu penting juga itu. Nah, lihat sini. Wa hadduhu, dan batasannya min manabitis sya'ri ra's al-mu'tad. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang mu'tad, yang biasanya tumbuh. Ya, kita ma'ruf sini ya. Jangan melihat orang yang afan yang tumbuhnya di bagian sini. Istilahnya apa? Istilahnya botak, afan ya. Nah, istilahnya botak. Jadi kalau botak kan tumbuhnya ke depan, tumbuhnya ke belakang. Ya belakang ini bukan wajah ini. Kalau misalkan dia botak afan ya, botak tumbuhnya di sini, akhirnya dimusat ke sini. Nggak perlu dia prediksikan umumnya orang mana gitu loh. Depan sini ya kan. Nah, itu wajah. Mulai dari apa? Tempat tumbuhnya rambut kepala yang mu'tad, yang biasanya tumbuh, ila muntahal lihya ini tulan, memanjangnya sampai apa? Habisnya jenggot. Ini aja wajah. Di sini sudah bukan wajah lagi sini. Cuman kalau punya jenggot di sela-sela itu aja dianjurkan. Tapi apakah di bawah ini wajah? Bukan. Wajah yang ini ada dari sini sampai itu. Paham ya? Ini memanjangnya. Kemudian kalau melebarnya kita lihat. Wa minal udun ilal udun ardon. Dan dari telinga ke telinga lebarnya. Dari telinga ke telinga. Ini aja. Paham? Belakang telinga ini udah bukan wajah lagi. Telinganya aja udah. Ya kan? Nah, ini wajah. Ma'ruf wajah ya insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Jangan wajah kok ditengkuk, ini bukan wajah. Mafhum? Nah, kita lihat. Qauluhu inal mirfaqaini. Ucapan beliau kemudian mencuci tangan sampai ke mirfaqain. Mirfaqain itu adalah siku. Disebut dalam riwayat nan hatta syara'a fil adud, sampai beliau mencuci sampai ke awal lengannya, lengan atasnya. Jadi enggak pas di siku ini, tapi beliau lebihkan dikit.
Paham ya? Ini bagus karena apa? Pasti sudah terkena semuanya. Tapi kalau sampai atas itu berlebihan. Gini, berlebihan. Paham ya? Apalagi dalam pendapatnya, ada pendapat memang sampai ketiak pun ada pendapat seperti itu. Ini nyutinya sampai ketiak gini. Itu pendapatnya lemah. Ya, pada asalnya siku saja, dilebihkan dikit bagus. Paham? Kemudian masalah kaki pun juga sama. Beliau juga ketika mencuci sampai mata kaki dilebihkan dikit, sampai memulai awal daripada apa? Betis. Mafhum? Nah, jangan berlebihan sampai apa? Lutut, terlalu atas gitu. Saya pahami, kita lihat lagi. Ila bimakna ma'a, masya Allah, ilmu bahasa Arab lagi ini. Ila di sini maknanya ma'a, sampai ke siku maksudnya bersamaan dengan siku. Siku ma'ruf ya, sikut bahasa Jawanya ini. Jadi mencucinya sampai siku maksudnya bersamaan siku semuanya. Mafhum? Nah, makanya kalau wudhu pelan-pelan aja, santai aja. Paham ya? Mau pakai keran, pakai gayung, atau pakai bak, intinya ketika wudhu santai. Jangan sampai ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Ancamannya apa ancamannya? Neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air. Ancamannya apa? Neraka. Itu kan tumit, Ustaz. Walaupun itu untuk tumit, tapi maknanya umum. Anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air kena. Paham? Cuman kenapa kok seringnya tumit? Karena tumit itu tempatnya sempit. Ya kan, kadang orang nggak nampak itu, buru-buru ternyata tumitnya nggak kena. Gitu loh. Mafhum? Nah seperti itu. Jadi pelan-pelan, santai, selesaikan. Kita lihat di sini. Wal mirfaqon, tasniyatu mirfaq. Mirfaqon itu musanna, mufradnya mirfaqun. Kalau mirfaqon berarti dua siku. Kalau dalam bahasa Arab namanya musanna. Mirfaqun mufrad, marafiq jamak taksir. Wa huwa mafsil al-adud min ad-dira', yang mana siku itu barakallahu fiik persendian lengan atas, bagian lengan atas sampai lengan bawah di sini atau dari lengan ini ke atas ininya, persendian ini itu namanya siku. Paham ya? Maksud sendi. Adud itu lengan atas, dira' itu lengan bawah ini. Shibrun sejengkal, dira' sehasta, ba'un sedepa. Ini istilah Arab. Shibron bishibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta. Ba' itu sedepa, satu depa. Paham ya? Itu istilah Arab. Adud lengan atas, adudun. Ini lengan atas, bahasa Arabnya adud. Jadi kalau ada lafaz bahwasanya Rasulullah mencuci tangannya sampai memulai kepada adud, jadi sampai memulai lengan atas, sampai naik atas sini. Ini lengan atas. Jadi pas di siku ini di atas sedikit, beliau lebihkan, itu maksudnya. Mafhum? Kita lanjutkan. Qauluhu man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, ucapan beliau yaitu Utsman bin Affan ketika berwudu di hadapan Humran, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, mencontohkan dan melihat Rasulullah SAW berwudu, seraya Rasulullah mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nahwa bukan misal ya, nahwa itu hanya menyerupai. Kalau misal biasanya serupa persis gitu. Untuk persis sekali sulit, menyerupai mungkin ada bedanya dikit itu loh. Paham maksudnya? Makanya pakai lafaz nahwa. Kita lihat ini. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwa wudu'i, hanya saja Rasulullah SAW mengatakan nahwa wudu'i, seperti wuduku ini. Walam yakul misla, beliau tidak pakai lafaz misl, artinya mirip, artinya sama. Nahwu, mislun, nahwun, mirip artinya. Tapi kenapa beliau tidak menggunakan lafaz misl? Li'anna haqiqata mumasilatihi sallallahu alaihi wasallam la yaqdir 'alaiha ghairuhu. Lihat ini. Dikarenakan hakikat mencontoh menyerupai Rasulullah SAW persis, itu tidak ada yang mampu melakukannya selain beliau sendiri. Paham maksudnya? Orang lain hanya memprediksikan mirip. Paham? Makanya pakai lafaz nahwu. Paham ya? Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maksudnya tata caranya sama, walaupun mungkin agak beda dikit.
Ya mungkin masalah kadar airnya ya kan, gerakannya sama ya kan. Untuk masalah takaran air mungkin beda, tapi gerakannya sama, cara-caranya sama, dapat keutamaan. Mafhum? Seperti itu. Qultu, kata Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah, aku berkata, qad ja'al hadits bil lafzi misl, tapi datang juga hadis yang lafaznya misl, bukan nahwa tapi misl. Wa hadzal lafdzu yaqtadi al-musawah min kulli wajhin wallahu alam. Berarti kalau dengan lafaz misl ini mengharuskan sama dari semua sisi. Kita maknakan sama dari semua sisi itu tata caranya, mulai dari mencucinya, mengusap rambutnya, ya kan. Untuk masalah kadar airnya tidak harus sama. Ya, karena kadang-kala ada orang yang wudhu dengan keran, ada yang wudhu dengan gayung, ada yang wudhu langsung dari bak, ya kan. Nah mungkin kadar dan takaran airnya beda-beda, tapi cara wudhunya sama gitu. Paham? Nah seperti itu. Kita lihat. Qauluhu tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah itu salat 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? 2 rakaat sunnah setelah wudu. Ada salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Paham ya? Naam. Qala Nawawi rahimahullah taala fihi istihbabus salat rak'atain. Disunnahkannya salat 2 rakaat fa aksar, bahkan lebih dari itu, akba kulli wudu'in, setiap apa? Beriringan setiap kali setelah wudu. Wa huwa sunnatun muakkadatun. Ini alal qaul ya, hukumnya sunnah adalah sunnah yang sangat ditekankan. Wa illa, para ulama juga berpendapat sunnah yang sifatnya sunnah, tidak diharuskan itu loh. Paham ya? Karena sunnah muakkadah ini beda dengan sunnah biasa. Kalau sunnah biasa ya sunnah-sunnah yang sifatnya enggak ditekankan. Kalau muakkadah ini ditekankan sekali. Seperti apa? Salat witir, qiyamul lail itu sama 2 rakaat sebelum subuh. Itu sangat ditekankan itu. Sehingga beliau enggak pernah meninggalkan ketika safar dan ketika mukim. 2 salat sunnah tadi, 2 rakaat sebelum subuh sama apa? Witir atau qiyamul lail tadi. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. Qauluhu la yuhaddits bihima nafsah, dalam keadaan dia barakallahu tidak berbicara pada keduanya dengan dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia itu posisi dalam kondisi sholat, di dalam sholat itu dia tidak terpikirkan kecuali akhirat itu, tidak bayang-bayangkan sesuatu. Dia sholat Allahu Akbar, bayangannya kemana-mana, pikirannya dagang, jual beli, muamalah. Nah itu berarti tercampur. Itu makna la yuhaddits bihima nafsah. Jadi jiwanya tidak mengajak berbicara hatinya dengan pembicaraan di luar sholat itu. Paham? Dia fokus. Allahu Akbar, fokus. Paham? Naam. Kita lihat sini maknanya. Qala al-Hafidz rahimahullah, al-murad bihi ma tastarsil an-nafs ma'ah, yaitu sesuatu yang apa? Yang muncul tiba-tiba. Apanya? Yang muncul tiba, sesuatu yang apa? Yang jiwa itu mengajak untuk memikirkan bersama dia. Nah itu tidak menyengaja, muncul tiba-tiba itu wajar. Tapi dia tepis lagi. Kalau ini menyengaja, Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Sudah mikir dagang, mikir jual beli, mikir macam-macam. Nah itu berarti tercampur. Paham? Tapi kalau munculnya tiba-tiba, itu wajar. Kadang-kadang kita udah khusyuk di awal Allahu Akbar, di awal ya, tiba-tiba kepikiran sesuatu, iya enggak? Nah itu wajar. Itu tapi ketika seperti itu enggak terus kita lanjutkan, ditepis, berusaha untuk fokus lagi. Mafhum? Oleh karena itu ada yang namanya rawatib, sholat-sholat sunnah qabliyah ba'diyah, fungsinya itu menambal kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib tadi itu. Mafhum? Nah karena kita nggak bisa memastikan sempurna gitu loh ya. Kita lihat sini. Jadi ini posisi seperti ini wajar. Kita lihat sini. Wa yumkin al-mar'u qat'uhu, dan mungkin seorang itu memutusnya. Pikiran tadi mungkin dia putus, fokus lagi mungkin itu loh. Paham ya? Naam. Li'anna qawlahu yuhaddits yaqtadi takassuban minhu. Dikarenakan ucapan beliau yuhaddits berarti apa? Mengharuskan dia berusaha untuk memikirkan. Jadi bukan muncul tiba-tiba, tapi dia memikirkan itu loh. Tadi kelihatannya ada yang hilang tadi. Nah, sengaja mikirkan. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau terpikirkan tiba-tiba, itu berarti kan ujian. Nah kita tepis. Maaf maksudnya? Nah seperti itu. Seperti ini terjadi nggak? Tiba-tiba muncul pikiran, terjadi nggak seperti itu? Terjadi. Nggak ada yang sempurna. Tapi kita berusaha di awal permulaan sampai akhir pastikan fokus. Ketika muncul kepikiran dunia atau yang lainnya, tepis. Paham? Bukan dilanjutkan terus, tepis. Nah, kita lihat sini. Fa amma ma yahjum minal khatarat wal wasawis wa yata'addar daf'uh fadzalika ma'fun anhu. Lihat ini terakhir penting ini.
adapun yang muncul tiba-tiba, diserbu tiba-tiba, nah, muncul di benak pikiran, ya kan? Nah, dan juga bisikan-bisikan, dan dia tidak mungkin untuk menolaknya, maka yang seperti itu ma'fun anhu, diampuni. Karena kadang-kala di awal permulaan khusyuk tiba-tiba terfikirkan, sudah berusaha tepis muncul lagi, tepis muncul lagi, tapi dia berusaha menepis, diampuni. Paham? Yang dilarang itu melanjutkan. Bisa dipahami? Nah, membiarkan dilarang. Yang terakhir, qauluhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, masyaallah. Niscaya akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Ini balasan bagi yang 2 rakaat setelah wudu tadi, kemudian fokus di dalam salatnya, tidak apa? Tidak membayangkan memikirkan sesuatu di luar salatnya. Kita lihat sini. Qala al-Hafidz rahimahullah taala zahiruhu ya'um al-kaba'ir was-saghair. Secara zahirnya yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu itu mencakup dosa besar, dosa kecil. Paham ya? Nah, walaupun nanti para ulama sedang berpendapat, kalau dosa kecil mungkin, tapi kalau dosa besar itu bisa diampuni dengan bertobat biasanya. Makanya ayat yang sering antum dengar itu innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan amalan-amalan kejelekan, itu masih saghair, dosa-dosa kecil. Paham ya? Dengan amalan kebaikan gugur dia. Tapi kalau dosa besar harus tobat dan banyak-banyak istighfar. Kita lihat sini. Ini khilaf ya. Lakin ulama khassuh bis saghair, akan tapi para ulama mengkhususkan itu dosa kecil. Mengkhususkan yang diampuni dosa kecil. Liwurudihi muqayyadan bistisna'il kaba'ir. Dikarenakan datang dalil yang ada ikatan di situ dengan pengecualian dosa-dosa besar, pengecualiannya. Fi ghairi hadhihi riwayat, di selain riwayat ini. Jadi datang dalil yang riwayatnya itu apa? Mengecualikan selain dosa besar. Berarti dosa kecil berarti kan? Wa huwa fi haqqi man lahu kaba'irus saghir. Ini bagi orang yang dia punya 2 dosa. Bagi orang yang memiliki 2 dosa, dosa besar, dosa kecil. Faman laisa lahu illa saghair ghufirat anhu. Maka barang siapa yang dia tidak punya dosa kecuali dosa-dosa kecil, niscaya akan digugurkan, diampuni darinya. Wa man laisa lahu illa kaba'ir, dan barang siapa yang tidak punya dosa kecuali dosa besar, kecuali dosa besar, khufifat anhu, diperingan. Enggak dihapus total, diperingan. Khufifat anhu minha biqadri ma li sahibis saghair. Sesuai dengan kadar apa yang ada pada pelaku dosa kecil. Nah, di situ nanti barakallahu fiik. Nah, karena ini khilaf perselisihan para ulama, wallahu alam yang kuat tadi itu as-saghair yang diampuni. Adapun al-kaba'ir akan diampuni kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man laysa lahu saghair wala kaba'ir, kalau orang enggak punya dosa kecil, enggak punya dosa besar, yuzadu fi hasanatihi binadhir dzalik, masyaallah. Ditambahkan di dalam amalan kebaikan tersebut, ditambahkan yang semisalnya. Jadi enggak menggugurkan dosa, tapi justru ditambahkan kebaikan untuk dirinya. Kalau enggak punya dosa kecil, enggak punya dosa besar. Dan ini jarang sekali, karena kita semua tidak ada yang maksum. Paham ya? Oleh karena itu kita ambil pendapat yang kuat tadi. Adapun dosa-dosa kecil, na'am, digugurkan dengan amalan kebaikan. Kalaupun dosa besar, sebagaimana sebutan para ulama tadi, khassuh bis saghair, berarti kalau dosa besar itu akan diampuni dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kita selesaikan. Pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang masih pembahasan seputar rincian tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah 3 kali 3 kali, atau sekali-sekali, atau 2 kali 2 kali? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.